Yohanes pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau bercakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkannya buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama sukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bapa, kisah ini sungguh sangat berarti bagi setiap orang pilihan-Mu. Buka dan celikkan mata rohani kami. Buka dan berilah tangan-Mu untuk mengurapi kami.
buka dan jamalah kami, agar kami mengerti atas kehendak-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, dan kami percaya tangan kuasa-Mu bekerja. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu, tetapi sebelumnya kami akan menyaksikan film pendek bagaimana Tuhan berkarya, pertemuan orang Samaria dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Tunggal, maka Kau urapi tempat ini, Kau urapi hati kami, Kau urapi pribadi kami, dalam nama Tuhan Yesus Putra Allah yang Tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali, menyaksikan filmnya lebih dulu. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sir, give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men ought to worship. Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he is come, he will tell us all things. I that speak unto thee am he.
Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Hari ini adalah hari di mana kita mempelajari tentang dunia roh, ya saudara. Roh yang hidup itu adalah roh yang benar, roh yang dari Allah. Jadi dalam dunia ini juga ada roh, saudara. Tapi roh yang dimiliki dunia ini adalah roh yang tidak baik, di mana penguasa-penguasa di seluruh dunia. Jadi di jagat raya ini ada alam-alam yang tidak baik, ya saudara. Di hutan ada roh juga, ya. Di laut juga ada roh. Kita bicara tentang roh yang hidup, itu adalah roh yang menuju kebenaran. Kita akan baca dulu firman Tuhan, nanti kita akan tunjukkan. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Allah itu roh, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak hanya roh saja, tapi roh guru besar adalah kehadiran Allah. Kebenaran itu adalah tidak terbatas, ya, sampai kita dipanggil oleh Tuhan, sampai Maranatha datang, tidak terbatas. Kebenaran itu terus berjalan, tidak terbatas. Saudara, mari kita akan kembali pada gambar yang pertama, ya saudara, roh yang hidup. Yang pertama, awal pertama, mengapa kita memiliki gambar seperti ini? Di sebelah kiri kanan ada malaikat, ya saudara, dan di tengah-tengah itu ada misbah yang betul-betul menyala, dan di terang itulah dari misbah itu, saudara, kehadiran Bapa di surga. Urapannya bekerja dengan luar biasa. Jadi kita meminta kepada Allah, ya, yang memberi hidup ini, agar kita itu mengerti tentang roh yang hidup, yang tinggal, yang dipersiapkan kepada kita, supaya kita mengenal roh itu. Bagaimana caranya, Bu? Karena saya tidak kelihatan, tidak sama seperti Ibu. Sama, saya juga tidak pernah kelihatan, saudara. Tapi kan Ibu bisa mengerti. Saya telepon apa itu, tahu rumah saya begini itu bocoran dari Roh Kudus, saudara. Paham? Jadi roh kebenaran itu tidak melihat, oh kamu ada talenta penglihatan, kamu tak kasih roh kebenaran banyak. Tidak. Roh kebenaran itu diberikan pada setiap anak-anak Tuhan yang mau menerimanya. Jadi itu gratis diberikan pada kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil bagian ini? Saudara, perhatikan baik-baik. Meja itu untuk apa? Halo? Untuk makan, untuk apa lagi? Untuk menulis apapun, ya saudara. Meja itu berguna, betul nggak? Sama, kehidupan kita ini harus punya meja. Meja yang diberikan, meja ini diartikan tentang bagaimana tubuh roh jiwa kita itu menghadap Tuhan. Seperti kita mau hendak makan pakai meja. Saat kita menandatangani sesuatu, kita butuh meja. Kita menerangkan pada orang, kita butuh meja. Meja ini adalah peranan penting untuk masa depan saudara. Untuk apa? Masa depan saudara. Jadi meja yang menyala ini, inilah yang Tuhan mau supaya kita tahu masa depan kita. Bagaimana caranya, Bu? Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan, oh kamu tuh bisa menyembuhkan orang, kamu tak kasih meja menyala. Tidak. Semua orang, bahkan hamba Tuhan, apapun talenta bagaimanapun, di hadapan Tuhan itu sama. Apa saudara? Sama. Pinter nyanyi, pandai nyanyi, tidak pandai nyanyi, pandai berdoa, tidak pandai berdoa, tidak bisa bicara atau apapun, kalau misbah ini diberikan bukan pada orang-orang yang pandai, toh semuanya diberikan. Jadi sama
sama rata. Jadi sudah tidak bisa, wah aku tidak pinter sembahyang, makanya tidak dapat misbah. Tidak. Aku tidak bisa bersaksi, makanya aku tidak dapat misbah. Tidak. Semua orang yang mau menerima akan mendapat misbah yang menyala ini. Amin. Jadi mari kita persiapkan meja itu. Dan meja ini bukan secara kasat mata, kita buat di rumah ada meja, itu adalah altar, saudara, altar doa. Ya, kalau sudah punya ruang doa itu namanya altar doa, meja doa. Tapi yang dibuat misbah doanya adalah di dalam roh. Kita kan bicara roh, saudara. Roh itu tidak kelihatan, tetapi kita memiliki meja yang masuk di dalam kebenaran Allah. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita punya tubuh yang fana. Halo? Punya tubuh apa? Yang fana, dan itu sering melanggar. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau zaman dahulu perjanjian menghadap Tuhan itu harus keramas dulu. Bajunya harus bersih, semuanya harus persiapannya betul-betul matang untuk datang pada Tuhan. Tidak boleh marah, harus sukacita, itu persiapannya. Tapi kalau melanggar, dia harus mempersembahkan sembelihan. Saudara ya, ada yang ngasih domba, ada yang lembu gitu, saudara. Itu zaman dahulu. Jadi perjanjian lama itu berlaku. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah perjanjian lama itu dibuang? Tidak. Itu akan memperlengkapi hidup saudara, supaya saudara bisa lebih disempurnakan. Ya, paham saudara? Jadi bagaimana Bu caranya? Caranya adalah tubuh yang fana ini harus dikuduskan lebih dahulu. Ya saudara, gimana caranya? Caranya adalah dari pola hidup kita, saudara, kita 24 jam tidak bisa hidup suci dan sempurna. Pasti banyak pelanggaran-pelanggaran, betul loh? Ya saudara, walaupun kita sudah ngati-ngati, kesenggol terus saudara, hanya kita jadi luka, jadi marah, jadi jengkel, jadi dendam, jadi tidak terima, itulah manusia, saudara. Tapi pada saat kita tahu bahwa kita mau membuat misbah yang menyala, kita harus mempersiapkan diri kita, terutama tubuh yang fana ini. Ya, aku sudah banyak pelanggaran. Harus apa? Harus apa? Mandi keramas? Tidak cukup, saudara. Apa lagi? Harus bertobat. Bertobatnya dengan cara apa? Minta pengampunan. Tuhan, hari ini saya marah. Betul enggak? Tuhan, hari ini saya jengkel. Tuhan, hari ini saya bodoh. Tuhan, hari ini saya panas hati. Tuhan, hari ini saya luka badan. Mungkin kita bisa menangis, saudara. Nah, dengan posisi saudara mengakui dan menerima, itu sampai seluruh tubuhmu. Bukan cuma di sini tok. Halo? Bukan cuma di mulut tok. Ya. Tapi di dalam hatimu tembus sampai ke tulang sumsummu. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah membuka hatimu dan menerima kenyataan hidupmu tidak sempurna, tapi mau mengakui bahwa saya rindu untuk buat misbah yang menyala. Paham, saudara, maksudnya? Tujuan. Jadi kalau kita ini ya tahu, ini contoh aja. Saya mau pergi ke Malang, tapi di tengah-tengah jalan ban meletus. Capek-capek, di dalam tubuh tidak enak, badan semua gerges-gerges, ban meletus. Tidak ada orang, akhirnya angkat-angkat sendiri yang laki. Perempuan juga bantu-bantu. Akhirnya yang laki emosi, marah, makan tidak enak, minum tidak enak. Kayaknya di satu hari itu, ya saudara. Jadi dengan proses yang seperti itu, saudara, sampai di tempat itu enak apa enggak? Enak apa enggak suasananya? Enak. Nah,
yang dimaksudkan kita membuat mesbah menyala itu tidak boleh seperti itu. Pada titiknya itu kita salah, kita banyak kesalahan, kita banyak pelanggaran, tapi sampai di tujuan tidak boleh, tidak enak. Berarti percuma membuat mesbah menyala, tidak akan menyala. Kenapa? Karena dalam hidup kita masih ada ganjelan-ganjelan yang belum terselesaikan. Duh, tapi itu tidak bisa itu tiba-tiba aja. Ya, sama aja, tiba-tiba aja sama aja. Saudara. Makanya Tuhan bilang kamu tuh harus belajar seperti anak kecil. Kita tidak tahu masa depan. Anak kecil kan tidak tahu masa depannya bagaimana, tidak tahu. Saya bukan membanggakan cucu saya, saudara, tapi itu suatu kesaksian. Tadi kan saya ngikuti dia. Saya tuh pengen tahu kenapa kok nangis terus. Ternyata sama mama itu ditinggal, saudara. Jadi disuruh tinggal dan dia pergi, nanti waktunya tiba dia datang ke situ jemput. Akhirnya si Leon ini bilang, kok aneh, ama kok aneh ya, ada apa? Masa di tempat WC kok murah-murah mami itu hilang katanya. Hilang, loh hilang kemana? Ya hilang, tak cariin, tidak ada apanya WC itu. Itu anak kecil. Polos dan tidak tahu, tapi dia mengakui. Akhirnya besoknya didatangi lagi WC-nya, tempat toiletnya. Ternyata pintunya ada 2. Dia bilang lagi sama ternyata pintunya ada 2, berarti mami lewat sebelah sana. Begitu polosnya dia ngomong kayak gitu, padahal maminya sudah tidak cerita apa-apa. Ya aku ada di situ, mungkin aku lagi pergi makan apa-apa, dia tidak percaya. Jadi begitu polosnya. Jadi sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita itu seperti anak kecil itu, kita tidak tahu masa depan kita, tapi Tuhan yang menata. Mengapa maminya tinggal? Karena supaya Leon jalan sendiri. Tapi akhirnya juga benar, begitu dia jalan sendiri, tinggal nangis-nangis, misnya bilang, ini hari ambil itu bagian hadiah kita tukar kado, dan kamu ambil itu. Dia bingung, gak tahu yang mana, gak tahu. Tapi dia suka angka 3 sih. Dia ambil angka 3 itu. Dia buka, apa yang terjadi? Dia mendapat pensil, spidol lengkap semua, sak penggaris, sak pulpen, pokoknya lengkap, semua lengkap. Dia senengnya luar biasa. Padahal dia tidak tahu dalamnya apa. Sama seperti itu, Tuhan ingin memberikan hadiah pada saudara, kasih bonus pada saudara. Tapi kita kadang-kala berontak, kadang kita jegot ya, malas berdoa, malas untuk menyembah. Nah ini hanya kita tidak mendapat apa yang menjadi bagian kita. Paham? Kita tahu bahwa itu yang menyala itu adalah tubuh kita harus dikuduskan lebih dulu. Loh, tapi aku tidak bisa, harus belajar saudara. Tidak boleh bilang tidak bisa, harus. Kenapa? Karena kita akan belajar dewasa. Harus bisa. Ketika saya bilang, ojo kayak gitu, Evelyn, tunggu, tidak bisa, harus bisa, Leon. Diajari, harus bisa. Nah, masa teman-teman tidak ada yang nangis? Ya ada, tapi aku tidak mau lihat yang nangis. Harus bisa. Gitu saja. Diajari, nangis, akhirnya juga diam 10 menit. Jadi hidup kita itu juga seperti itu. Dalam mempelajari tubuh ini memang agak susah karena ego kita tuh ada, sudah ya, ambisi kita ada, motivasi juga ada. Itu hal-hal yang tidak baik itu kadang menghinggapi kita, bukan merasuk. Misalnya merasuk itu beda, merasuk itu seperti ini. Orang itu marah terus, memang dia wataknya marah. Tapi kalau motivasi, ambisi itu bukan tiba-tiba, itu nyantol, masuk. Wah, gini, tak gini. Itu beda dengan sifat, ya saudara. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa tubuh yang fana ini harus diajari supaya kita tertib untuk menerima atau mencari dan membuat mesbah yang menyala. Atau kalau aku capek, urusan itu aneh. Semua orang juga capek, saudara. Tapi pikiran
enggak selesai, aku mikir. Ya, semua orang pasti seperti itu. Tapi kalau kita mau, kita akan lebih tenang. Contoh aja ini masukin saudara. Sudah selesai, walaupun kita tidak tahu itu misbah, itu menyala atau tidak, roh kita yang peka. Ya, kita punya tubuh, punya roh. Roh kita peka. Ya apa Bu caranya supaya ngerti meja penyembahanku itu menyala? Kita ada sukacita meluap. Sukacita meluap itu kan gitu, bukan gitu. Ada sesuatu sukacita yang tidak terdorong sendiri dan itu akan mengalami satu kebahagiaan dan melegakan sampai kita bisa nangis, bisa keluar ingusnya banyak sampai kita seperti ada satu kelegaan. Itu roh kita. Kita peka di sana nanti. Tapi kamu nggak bisa karena kamu tidak peka. Itu aja. Karena semua orang pasti Tuhan berikan kepekaan. Amin. Jadi kita harus belajar, saudara. Kalau enggak, kita enggak akan menemukan misbah yang menyala. Lalu yang ketiga adalah jiwa. Saya tahu jiwa kita ini ada perasaan, ya. Ada hati, ya. Ada pikiran. Kalau kita di dalam misbah untuk membuat menyala itu pikiran kita itu judes, ya, dan tidak mau terima dengan apa yang ada, tidak bisa. Demikian juga hati. Kalau hati kita tidak mood, kita tidak mau pasrah pada Tuhan, ya tetap aja tidak bisa. Perasaan juga itu kebawa perasaan memori terus begini, tidak akan juga bisa masuk, saudara. Jadi intinya kehidupan kita, jiwa kita itu, saudara, yang punya perasaan itu bukan dimatiin, diserah sampai Tuhan. Tuhan, aku ini tidak kuatan loh Tuhan, mesti kayak gini, tak serah. Itu diserah perasaan. Pikiranku juga gitu Tuhan, tiba-tiba aja begini tak serah. Itu beda, saya gak usah kita serah. Demikian juga hatiku Tuhan, sering kali aku merasa menderita, tertekan, tak serah. Nah inilah kunci misbah itu menyala, saudara. Doi apa bisa tahu Bu kalau jiwa saya itu bisa merasakan menyalanya misbah? Saudara akan teduh, tenang, dan saudara cari terus Tuhan. Tahu saudara, ada satu kerinduan, kok kemarin enak ya, aku lagi. Itu saudara, itu jiwanya mulai terbawa dengan misbah yang menyala itu. Pernah enggak? Bu, cuma waktu turunnya Roh Kudus enggak bisa. Semua hari harus ada misbah yang menyala. Amin. Sudah dihidupkan misbah menyalanya. Aku senangnya memuji-muji Tuhan. Nah itu menyembah tok, saudara, belum menyala. Sudah hanya masuk dalam pelataran Tuhan dan sudah menyembah Tuhan tok, tapi belum merasakan apa-apa. Jadi Tuhan ingin supaya menyala, terang tuh ya, terang itu sampai bergaris-garis. Itu tanda menembus tulang sum-sum, menembus semuanya. Walaupun saya tidak tahu apa persisnya, tapi saya merasakan. Sinar itu menembus tulang sum-sum, menembus aliran darahmu, menembus seluruh tubuh roh jiwamu, hingga malaikat itu hadir. Tahu saudara? Malaikat menumpang, dan disitulah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Indah, indah, indah enggak? Aduh ngerasa Bu, aku ngantuk. Ya itu saudara, karena saudara sudah terbatas umur, terbatas keadaan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu buat misbah yang menyala. Siapkan. Disiapkan sungguh. Karena saya pernah mengalami. Benar, disiapkan dan kita tidak ngantuk. Kita bisa merasakan ada sesuatu kesejukan menyirami seluruh hidup kita. Dan itu betul-betul terjadi. Dan kalau misbah itu menyala, malaikat menumpang tangan. Haleluya, saudara, apa yang terjadi? Kuasanya mengalir, betul enggak? Kalau kuasanya mengalir, berarti tingkah laku dan perbuatan kita makin disempurnakan. Walaupun kita mungkin jatuh lagi, tapi Tuhan angkat lagi. Ini adalah janji Tuhan, bukan janji Bu Titik loh. Kita belajar mulai hari ini, saudara sudah mendengarkan ini.
oh ya, aku tak mau belajar. Amin. Tapi tidak boleh mencobai Tuhan. Contoh, Ma, jangan ganggu aku. Pintu ditutup. Ojo mbok brak-brak. Aku terganggu. Tenang. Boleh gitu, saudara? Boleh, tapi tidak boleh amarah, ya. Nah, kalau sudah gitu, kita persiapkan sungguh-sungguh, tapi ternyata ngantuk. Nah, istri masuk, apa yang terjadi? Bertengkar. Mending saudara diam, walaupun jebret-jebret diam. Malaikat nanti nyuruh istrinya jangan ke situ. Saya sudah alami. Ketika saya berdoa, adik-adik saya kan tidak tahu kalau saya berdoa, teriak-teriak. Mainan jumpritan, tahu jumpritan yang delik-delik itu, keras itu. Aku yang menang, kamu dulu. Keras itu saya. Tapi saya tidak bilang, ayo semua diam. Atau Tuhan, tolong Tuhan, ini mana kamu diam loh semua. Lah Yohanes saya diam gitu jadi patung. Saya cuma bilang tak serana, saya terus menyembah memuji Tuhan. Akhirnya saya tahu apa. Malaikatnya ngiring mainan di luar. Ayo mainan di luar ya, lebih enak di luar. Ada pohon-pohon nih. Siapa yang nyuruh? Kalau bukan malaikat. Betul nggak? Pergi sendiri saya. Hanya tenanglah di tempat kamar saya. Karena di rumah saya yang lama itu besar. Kamarnya kecil, halamannya besar. Ruangannya besar. Jadi bisa kerja lari-lari itu. Tapi begitu Tuhan sudah kirim, malaikatnya pasti diinggirno sama malaikat. Apakah selalu begitu? Tidak juga. Tidak. Waktu saya berdoa, ada juga pertengkaran papa dan mama. Saya bisa menangis, Tuhan tak serang. Kayak saya tenang, saudara. Kayak saya tenang. Apa saya menyalahkan Tuhan? Tidak. Apa saya menyalahkan papa mama? Tidak. Saya tetap berdoa, tetap berserah ke Tuhan, tetap menyerahkan semua. Sudah amin, selesai semua. Saya lihat mama menangis, saya peluk dia. Ada satu kelegaan. Dan dia peluk saya. Kamu dalam perut mama benci kamu karena kamu perempuan. Nah, pengakuan saja. Tapi sekarang saat kamu dewasa, aku senang. Kamu ngerti perasaannya mama. Mama sayang sama kamu dipeluknya. Tapi mulut ini seperti berbicara, Ma, itu dulu. Sekarang Mimi tetap anak mama. Mimi tidak akan ingat itu. Kan masih kecil. Ada satu, apa ya, bukan pertengkaran, ada sesuatu yang mengikat ikatan antara mama dan anak itu makin erat. Sehingga akhirnya tangan saya pegang, mari kita doa. Kita bisa berdoa saja, tenang, teduh. Jadi misbah yang menyala itu akan bersinar di dalam tubuh roh jiwa kita dan akan memberikan keteduhan pada orang-orang yang membutuhkan. Alangkah indahnya bila itu terjadi. Pada waktu pertemuan dengan orang Samaria, perempuan Samaria, Yesus berkata apa? Panggilin suamimu, suruh datang ke sini. Tuhan tahu, saudara, bahwa perempuan ini tidak benar. Tapi Tuhan tidak mengutuk. Justrulah orang Samaria ini mengakui, aku tidak punya suami. Aku tahu 5 orang laki-laki yang kamu punya itu bukan suamimu semua. Kaget dia, bukan kaget, malu. Loh, kok kamu tahu? Wah, hebat. Siapa dia? Apakah dia Yesus Kristus yang kami tunggu-tunggu itu? Nah, itu sudah. Ada sesuatu gerak. Kenapa sampai berkata begitu? Karena di dalam Tuhan ada kuasa yang besar. Dia sering berdoa. Benar enggak? Yesus sebagai anak Allah sering berdoa. Dia berdoa, berserah, dan selalu mengagungkan nama Bapanya, sehingga misbahnya menyala. Ketika menyala, dia bertemu dengan siapapun, ada urapan yang bekerja.
Padahal kalau dikatakan, dipikir, itu kan menyinggung, betul enggak? Kalau orang tidak ada urapan dan dia dikatakan gitu, langsung marah dia. Memang apa urus aku, kan gitu. Kamu orang bukan orang Samaria, kamu tuh beda, kan kasarnya gitu, sudah diterangkan dari awal, saudara. Itu bukan bagamu, itu adalah aku ini orang Samaria, kamu tuh orang apa? Kasarnya kan gitu, sudah berbeda golongannya. Tapi Tuhan berkata apa? Akulah air hidup. Kamu kalau minum itu kamu tidak habis. Nah, mulailah dia bangga dengan Yakub. Apakah kamu juga sama dengan orang yang memberikan sumur ini, Yakub? Tuhan terangkan juga, bukan membanding-bandingkan. Dia terangkan, ada orang ini kamu minum air ini dari sumur Yakub, kamu lega, tapi habis lagi. Itu dunia. Kamu kerja sampai habis memang habis. Habis lagi kamu kerja, intinya gitu. Tapi bersama aku, apapun yang terjadi, semuanya itu akan ditata. Dan program hidup itu pasti ada. Buktinya perempuan yang tidak begitu mendengar Tuhan berkata apa adanya, dia tidak malah dia berkata dia adalah Kristus. Ditinggalkan tempayannya, dia lari dan menuju ke kota dan berkata, aku sudah bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat yang memberikan pertolongan pada bangsa Israel. Itu ada satu kuasa yang mengalir dalam hidup kita ketika misbah kita menyala. Mari, ini tugas kita, saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Ambil bagian. Biarlah misbahmu menyala. Dan jangan patah semangat. Mungkin kita lagi ditekan oleh seseorang. Mungkin kita lagi dipermalukan. Mungkin kita juga lagi dihina dan tidak ada harga dirinya. Setiap tetesan keringat dan tetesan air mata saudara, Tuhan tahu. Misbah ini harus menyala. Dan jangan patah semangat. Hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur, saudara. Dia tahu waktu dan saatnya tabur dan tuai itu ada di pihakmu. Jadi kamu harus tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu tidak selalu bahagia untung. Ada tabur tuai. Ada yang menuai, ada yang mendapat. Di sini dikatakan dengan jelas, saudara, bahwa hidup manusia itu benar-benar ditunjukkan kepada Tuhan bahwa setiap manusia di muka bumi ini, saudara, kita ini mengerti bahwa saatnya penuaian itu akan tiba. Akhir zaman tuaian itu. Artinya tuaian itu adalah akhir zaman. Kita akan tiba tuaian itu. Tapi kamu harus ingat, dia bilang pada muridnya, dia berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, kata Tuhan. Dan dia dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Tuai yang menerima upahnya, ia mengumpulkan buah untuk hidup kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama sukacita. Jadi saudara, ada yang menabur, ada yang menuai. Tahu maksudnya, saudara? Menabur itu adalah kita belum memberi sesuatu, kita itu bekerja dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, saudara. Tapi yang menuai itu orang lain. Nah, pasti kita akan menjadi apa? Kecewa toh. Padahal di hadapan Tuhan, penuai dan penabur sama di hadapan Tuhan. Dan itu hukumnya. Mari kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu kita tidak bisa mengatakan, oh hasilnya begini. Tidak. Harus mengalir. Amin. Ada satu keluarga, saudara, yang mengharap bahwa anak satu-satunya itu yang ada di sekolah di luar negeri, disekolahkan jadi pintar, dan itu betul-betul
luar biasa berhasil. Dan di Indonesia, maksudnya di tempat orang tuanya tinggal itu, dia mempunyai tempat pabrik yang besar sekali dan orang tuanya sudah tua. Dia berharap turunan yang satu-satunya ini akan turun dan terjun melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan dia sudah menabur kebaikan pada anaknya, betul enggak? Sampai dia pintar, sampai berhasil di kota A, di luar negeri di A. Tapi karena papanya sudah tua, berharap taburan itu supaya anaknya menuai di sini. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena anaknya lebih suka nuainya di sana. Dia merasa enjoy dan memang itu pekerjaan dia. Dan kalau dia kembali, dia mulai dari awal lagi, itu membuat dia tidak benar, maksudnya nggak nyaman, nggak enak. Nah, apa kata bapaknya? Kalau kamu dari dulu seperti ini, aku nggak akan melahirkan kamu. Dan pasti kamu tidak akan tak sekolah di luar negeri. Hanya kecewa dan sakit. Sakit hati, akhirnya sakit penyakit datang bertubi-tubi. Hanya bertemu dengan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan hanya berkata, kamu tidak sakit Pak, katanya. Kamu ini hanya stres. Kenapa stres? Dia nangis lama sekali mengaku bahwa saya kecewa dengan anak saya. Pak, anak itu pemberian Allah, titipan Allah. Suatu saat akan berpisah dengan Bapak, dan Bapak tidak bisa mengaturnya. Kalau dia sukses, mengapa kita tidak dukung dia? Ya, tapi di sini siapa yang memegangnya? Serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhannya akan mengaturnya. Jadi Bapak betul-betul sudah mendapat upah. Sekarang ini kan tidak kekurangan baik-baik. Penuai itu sudah, penabur itu sudah mendapat tuainya. Dia sudah menikmatinya. Tidak kekurangan apapun. Tapi anaknya yang menuai itu, dia tidak mau, saudara. Dia ingin ke sana. Biarin. Karena dia makin maju di sana, tidak apa-apa. Kalau di sana hasilnya bagus, kenapa kita bawa ke sini? Doa, bergumul dalam doa, terus bergumul dalam doa. Tidak lama kemudian, saudara, istrinya, istrinya itu tiba-tiba ada sesuatu kejadian di situ yang tidak bisa dipikir dengan logika, tapi istrinya bisa menyelesaikan. Dan dia bersaksi, saya berpuasa dari masalah yang ini sampai selesai. Dia saksi. Maka itu saya minta saudara semua, pengurus apapun, harus berdoa pada Tuhan. Akhirnya suami ini tadi tertegun, dia menganggap remeh perempuan. Dia anggap, gak ada apa-apanya. Sekarang dia merasa bangga. Oh, berarti ini jawaban doa saya ya. Iya, bilang sama hamba Tuhannya, apakah istri saya bisa mampu? Kalau ini kehendak Tuhan pasti jadi. Sudah, kita doakan aja. Tidak dibaptis, tidak ditabiskan, tidak diapa-apakan. Pokoknya kita jalan aja mengalir. Ternyata perusahaan makin besar, makin besar. Nah, itu berkat siapa? Berkat tangan Tuhan. Kenapa? Karena mezbahnya dinyalakan terus. Selalu hidup mezbahnya. Makanya di dalam firman Tuhan di sini dikatakan, saudara, apa kata firman Tuhan? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus menyatu dengan roh kebenaran itu, melewati mezbah yang menyala itu. Makanya di gambar ini, saudara lihat Yohanes 4 ayat 24, lihat gambarnya. Ada malaikat di kiri kanan dan ada Bapa di surga, dan Yesus pasti menjadi juru selamat kita, dan Alkitab ada roh kebenaran, dan Roh Kudus pasti ada di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga teranglah jalan itu, dan dibukanya semua, dibuka gitu, saudara.
walaupun kita di dalam penderitaan, tekanan atau apapun yang tidak sesuai karena kita menabur, tuaiannya tidak ada, tapi kita akhirnya hidup bahagia. Kenapa? Karena hidupnya bukan dia lagi, tapi Yesus di dalam hidup orang itu. Sehingga pada masa tuanya ada kebahagiaan. Nah ini sudah, Tuhan mempersiapkan masa tua kita itu indah pada waktunya. Tuhan juga mempersiapkan masa muda kita indah pada waktunya. Tapi kalau kita main-main terus, bisa enggak? Halo? Bisa terjadi enggak? Tidak bisa. Bisa di tengah-tengah jalan putus? Bisa. Kenapa? Karena kita enggak tahan uji. Kenapa lagi? Karena kita enggak buat mesbah yang menyala. Siapkan tubuh roh jiwamu. Jangan patah semangat. Amin. Mari kita buka hati kita, terus buka terus sampai hadirat Tuhan itu turun dan Dia membimbing kita. Apapun yang terjadi, baik itu penabur, baik itu penuai, yang penting saya milik Tuhan. Amin. Kita serahkan pada Tuhan. Jadi ini sama ini harus sama. Kalau ini bilang cinta Tuhan, ini juga harus cinta Tuhan. Jangan berkata yang tidak membangun. Jangan membanding-bandingkan juga, itu berdosa. Mari kita imani, saudara. Yesus ketika melihat Maria, orang Samaria, perempuan Samaria ini, dia tahu itu dosa. Dia tidak banding-banding, saudara. Bahkan yang banding-banding itu siapa? Perempuan Samaria itu, betul enggak? Kamu orang Yahudi, aku ini Samaria, gak bodoh, gak sama alirannya. Kenapa kamu kok minta minum aku? Itu kan satu perbandingan banding-banding. Tapi Tuhan kan bilang, aku minta minum. Kalau kamu ngasih minum aku, kamu ada damai sejahtera. Intinya kayak gitu. Jadi mari kita menyadari bahwa hidup di dunia ini penuh dengan banyak masalah dan pancaroba yang berubah-ubah. Tapi ketika kita milik Tuhan, Tuhan akan mempertanggungjawabkan semua itu. Amin. Dan jangan patah semangat. Amin. Di sini ngalami kegagalan, Tuhan pasti punya rencana di balik kegagalan. Di sini punya sesuatu yang membuat kamu kecewa, Tuhan punya rencana atas kekecewaan. Itu harus diimani. Supaya kita tidak putus asa. Karena misbah menyala itu harus penuh dengan bara dari Tuhan. Bara api dari Tuhan. Karena misbah menyala itu yang bisa menyalakan cuma api dari surga. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan. Bukan dengan puasa kita. Puasa itu yang mendorong kita supaya kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Doa itu adalah menyatukan iman kita kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu masa depan kita. Tapi dengan misbah yang menyala itu, kita dituntut oleh Tuhan untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita akan perhatikan kata-kata yang indah. Roh Allah yang hidup, membisikkan cintanya yang tak terhingga, tulus dan abadi. Benar, saudara, cintanya Tuhan itu tulus dan abadi. Kita melanggar itu sudah berapa kali, saudara? Kita jatuh di dalam dosa itu sudah berapa kali? Kita ngomong saksi, aku tidak gini, ternyata kita tidak melakukan. Itu juga sudah berapa kali. Tapi Tuhan berkata di sini bahwa membisikkan cinta yang tak terhingga itu tulus dan abadi. Selalu ada di dalam hidup kita. Menyembuhkan luka dan menghapus air mata. Dia menyembuhkan luka dan menghapus air mata. Ketika orang tua saya berkata seperti itu, pasti saya kecewa, tapi saya merasa luka saya itu sudah diobati oleh Tuhan jauh-jauh hari. Sehingga saya bisa menerima dan menghapus air mata saya. Demikian juga menjadi sumber pengharapan dan kebahagiaan. Harapan kita itu hanya pada salib Tuhan, saudara. Kebahagiaan yang kita tempuh, yang abadi, yang betul-betul suci dan kudus itu hanya kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan manusia ini terbatas, saudara. Suami istri penuh dengan cinta kasih, akhirnya dipanggil salah satu dan akhirnya meninggal semuanya. Kebahagiaan yang apa? Terbatas, bukan semu, terbatas. Mari kita mengimaninya, memenuhi hidup dengan keajaiban dan kebijaksanaan. Kita hidup sampai detik ini adalah keajaiban Tuhan. Dan kita punya jalan pikiran kita
yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah kebijaksanaan dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita, bukan kita yang oh aku cinta Tuhan, tidak. Tuhan itu memanggil kita. Kita itu datang di sini dipanggil. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita memiliki roh kebijaksanaan dan hidup dengan keajaiban yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita imani, jangan lengah, karena kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Ini digambarkan kepak burung Raja Wali kasarannya ya, atau burung Hudesina, Roh Kudus, seperti burung merpati, bersinar, percaya, makin menyala, baranya makin bersinar, percaya, dan tidak akan padam. Puji nama Tuhan, itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Ada satu nyanyian, saudara, sebelum kita sudahi firman Tuhan, saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu bertindak atas hidup kita. Karena itu kita harus sadar bahwa bukan dengan barang fana Tuhan itu memberikan tubuhnya untuk harus mati di kayu salib untuk kehidupan kita mendatang. Bahkan di sini, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal dan tiada noda dan celah. Dan juga bukan dengan emas perak kekayaan kita, tidak ada artinya. Dia menebus diri kita dengan kasihnya, dengan segenap kasih dan pengorbanannya. Siapa orang yang mau seperti ini? Tidak ada. Itu kan anak Allah. Walaupun dia anak Allah, mau menjadi manusia seperti kita, bisa merasakan lapar, bisa merasakan tangisnya, menangis, lelah. Itu dirasakan semua oleh Yesus sebagai anak Allah. Mari kita sadari bahwa kita harus menanggalkan kehidupan kita, matikan dan tinggalkan cara hidup yang lama. Dan kita semua tahu bahwa itu sia-sia, tidak membuat misbah kita menyala. Buang semua itu, tidak ada artinya lagi. Sekarang hiduplah dengan iman dan letakkan pada misbah yang menyala itu, misbahnya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Tuhan punya rencana atas kehidupan manusia, tapi manusia yang harus mengerti bahwa Tuhan memprogram kita harus mau melakukan dengan hati yang rela. Itulah firman Tuhan, saudara. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya.